Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri kita masing-masing beserta perannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, saya berperan sebagai Insinyur Soekarno. Halo, saya Rangga Rahmat Bintang, saya berperan sebagai Muhammad Hatta. Halo, perkenalkan, nama saya Azra Uswatimah, saya berperan sebagai Dia dan Fatmawati. Halo, nama saya Putra Ajisti, peran saya sebagai Wikana. Halo, aku Sabila Nuraini Al-Hasan, aku berperan sebagai Darwis, Laksamana Maida, dan juga moderator. Halo, saya Saada, saya memerankan Sudamko Subeno dan Sayyidu Melik. Hai, saya Fatimah Zahro, di sini saya berperan sebagai Syahrir dan Subarjo sekaligus sebagai moderator. Halo, saya Diana Rofa, peran saya sebagai Sukarni. Perkenalkan, nama saya Dwi Fadil Fauzan, peran saya sebagai Soleh. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 1:30 siang, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus setelah dua kota industri di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Apa benar yang aku dengar barusan? Aku harus segera memberitahu para di kota. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Saya dengar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kita menggunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia mendapatkan kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri, semua itu hak PPKI. Alangkah jangannya bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa sepengetahuan PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Ya, mari. Mari. Pada 15 Agustus 1945, pukul 10 malam, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairul Saleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Silakan masuk dulu. Silakan duduk.
Ada apa ini? Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami Bung. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, saya yakin besok akan ada pertumpahan darah yang sangat besar. Ini, beroklah leherku sekarang, jangan menunggu esok hari. Sudahlah, tidak baik kalian bertengkar seperti ini. Mari duduk kembali dan bicarakan baik-baik. Wikana, sebaiknya kita tidak boleh terlalu gegabah. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri dan meminta Bung Karno melakukannya? Saya ingin mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, saya yakin pemuda Indonesia akan melakukan pembunuhan pada pro Belanda, contohnya seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bu. Mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita, jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan itu sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan mampu bertahan setelah kemerdekaan tanpa bantuan mereka. Kita bisa, Bu. Saya yakin kita pasti bisa. Benar, Bung. Kita harus segera melaksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini saja, Bung. Tenang, ini sudah malam. Tidak baik kalian semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara. Cuman saya meminta maaf tidak bisa mengabulkan permintaan saudara. Karena yang saya takutkan akan banyak lagi korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudaraku, sebagaimana yang telah kita ketahui, Soekarno telah menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita menculik mereka untuk membawa mereka ke suatu tempat untuk melaksanakan proklamasi pada malam hari ini juga? Culik! Ya, kita menculik mereka untuk mendesak mereka supaya melaksanakan proklamasi pada malam hari ini juga. Ya, saya setuju. Dengan begitu Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawa mereka? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menelpon saudaraku Subairo untuk membicarakan hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Benar. Dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan pengamanan dan juga menyediakan tempat untuk kami menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, kita akan memakai rumah Jeo Kisau. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Subairo setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jeo Kisau. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Bagaimana kalau besok subuh? Pukul berapa lebih tepatnya? Pukul 4 pagi, bagaimana? Setuju. Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Mari Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini semua sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan segera menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan. Karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini semua demi kebaikan Anda, Bung. Waktumu habis, Bung. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Soekarno, Iya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa? Aku tujuan saja. bukan kesepakatan kami untuk membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku mempunyai seorang istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Mungkin ketakutan mendengar suara kalian. Jadi mereka ingin membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok Kenapa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu, bagaimana dengan aku dan Guntur? Aku
kamu akan meninggalkan kami? Ya, kalau kalian ingin membawaku ke Rangas Dengklok, kalian harus bersedia membawa Guntur dan istriku ini. Baiklah, kami akan membawa istri dan anakmu ini, tapi kita harus berangkat sekarang juga. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan, Bung. Bung Karno. Hatta, rupanya kau sudah ada di sini. Iya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Ya, Hatta, benar. Sukarni, ada apa ini? Begini, Bung, kami ingin segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah. Kini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Mengapa kau begitu percaya akan kabar itu? Jepang akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Saya ingin merdeka dengan jerih payah kita sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Dan kita bisa dijajah kembali, Bung. Ada apa salah? Kenapa masuk dengan tergesa-gesa seperti itu? Ada Pak Subarjo, dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, saya akan keluar untuk menemuinya. Wigana, bisakah saya bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Untuk apa kamu menemui mereka? Sedang PPKI batal karena mereka tidak ada, jadi saya kemari untuk menjemput mereka. Tidak bisa, saya tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami sudah sepakat untuk mendesak mereka supaya melaksanakan proklamasi secepatnya. Kalau begitu, izinkan saya untuk bertemu mereka terlebih dahulu. Baiklah, silakan masuk. Silakan. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Apakah benar berita itu adanya? Iya benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, mari kita laksanakan proklamasi kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, memang sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya akan turut di permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur menangis terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah saya bisa memegang janjimu? Tentu saja. Baiklah. Terima kasih. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 malam, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana jika kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam. Jepang tidak akan mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika Jepang mengetahui kita hendak membahas rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Kalau begitu, silakan masuk dan gunakan ruangan yang kalian perlukan. Saya akan istirahat dulu, jadi kalian silakan masuk. Terima kasih, Pak Perwira. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Baik, saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Proklamasi. Proklamasi.
Si. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Silakan, Bu. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Lalu, kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang bagus, di mana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi, di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan di seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Bu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak Saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa ini berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri, dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kita. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata Katanya manja, guys. Kesaudaraan. Bisa ditutup. Nyatanya nggak bisa.
Belanda.